Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik apa yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio. Ya, ini serukan Indonesia siaga kecurangan. Ya, ini sudah mulai muncul begitu kan Gatot ya sebagai orang yang netral di Pilpres di 2024 begitu. Saya kira banyak sih sebenarnya sudah muncul tanda-tanda kecurangan-kecurangan yang kemudian ya yang sekarang kita lihat ya pemilu di 2024. Bagaimana KPU sudah memberikan surat suara ya kepada Taipei di situ akhirnya sudah dicoblos. Banyak ya kelakuan-kelakuan ya yang kemudian menyimpang dari situ tidak sesuai dengan ya undang-undang kita begitu. Jadi inilah permasalahan kenapa di pemilu di 2024 itu akan terjadi ya kecurangan besar-besaran. Saya tidak tahu faktornya apa, tapi yang jelas ya saya lihat bahwa ambisi mereka begitu kan untuk berkuasa itu sangat dekat lagi ya dengan yang namanya kecurangan di situ begitu. Berbagai apapun dilakukan ya yang penting dia menang, penting berkuasa di situ begitu. Tapi sayang, dia mencederai demokrasi kita begitu kan ya. Apa namanya demokrasi-demokrasi yang selama ini muncul begitu kan. Ya, bahkan ini menjadi kegagalan yang sangat luar biasa begitu kepada demokrasi kita. Kenapa? Karena mengalami kecurangan-kecurangan dahsyat luar biasa. Banyak sekali pro dan kontra di situ. Pada kenyataannya masyarakat mengatakan, "Wah, kalau kecurangan seperti ini ya mending lantik aja," katanya begitu. Ini Gatot Nurmantio serukan Indonesia siaga kecurangan. Haha, emang ya lah tim curang 2019 ya Pak Joko sekarang ada di paslon 2 kok katanya. Saya nggak bisa dibayangin hisap yang akan diterima nanti. Cuma teriak ya siaga tanpa tahu harus apa yang dilakukan oleh Nurmantio ya dan kami ya. Do something and take everything ya karena dia netral mereka begitu kan tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah netral hanya bisa mengkritik sana sini begitu kan maka iya Pak Gatot itu seharusnya kan tidak harusnya netral begitu kan dukung salah satu calon di situ. Levelnya sudah bukan siaga tapi udah level awas ya. Kalau pinjam istilah militer untuk perang nuklir udah level DEFCON ya DEFCON 1. Bapak ini mainnya aman kayaknya. Ini komentar-komentar dari netizen. Maka saya katakan sejak awal, ya, Pak Nurmantio sudah mengawasi bagaimana kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini begitu kan. Dan tidak hanya itu, lihat saja ya nampaknya sekarang ini Bawaslu sudah masuk angin, KPU sudah masuk angin, KPK sudah masuk angin, apalagi MK di situ begitu kan. Ya, sudah melebihi dari kadar masuk angin di situ begitu. Jadi saya anggap bahwa politik di Indonesia ini paling parah di 2024. Parah luar biasa begitu kan. Demi ambisi sesuatu, ya apapun dilakukan untuk mereka begitu. Ya kecurangan dan berbagai hal begitu. Kita tunggu saja begitu kan. Kalau tahun 2019 banyak orang yang meninggal, nggak tahu di 2024 ini begitu kan. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan dukung siapa ya. Ini nggak jelas ini arahnya katanya. Ini tugas kita semua, bukan hanya tugas dari saksi dan pengawas di TPS, PPS, PPK, KPUD sampai ke KPU RI. Karena tanda-tanda kecurangan itu benar-benar ada ya. Selepetan aja Pak Jenderal katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Pak Nurmantio, cara nyata curangnya bagaimana? Kasih tahu kami biar kami siaga. Apa surat suara sah di TPS akan ditukar dengan kertas suara yang sudah dicoblos, kemudian dihitung secara manual dan berjenjang. Kemudian surat suara sah dibuang sesuai dengan ya hutannya beserta boxnya atau bagaimana katanya begitu. Jadi mungkin ya KPU itu tidak mungkin ngutang menghitung satu persatu lagi begitu kan. Tapi mungkin ya sesuai dengan rekapitulasi yang ada di situ yang sudah ditandatangani para saksi itulah yang dihitung di situ biasanya begitu kan. Tapi kayaknya sih ya bagaimana sih negara kita itu ya kalau sering terjadi kecurangan-kecurangan seperti itu begitu kan. Saya kira demokrasi itu tidak berjalan adil, tidak berjalan makmur dan sebagainya begitu. Bahkan ini Gatot Nurmantio serukan Indonesia siaga kecurangan. Wow. Bahkan ya para seniman ya pencuri bebas dan menikmati demokrasi akal-akalan, rakyat jelata ya digiring jaga TPS. Faktanya tidak pernah bisa ya menghentikan keadaan sebab partai politik di DPR bersikap pasif. Andai parpol dan memberantas keadaan sangat mudah untuk bereaksi atasi, tapi seolah-olah kejahatan itu menjadi bagian dari praktek tipu-tipu ya rakyat, tipu menipu rakyat jadi korban mempraktekkan demokrasi busuk.
Sumber masalahnya adalah politik transaksional, tapi virus ganas itu semakin canggih, muncul dalam berbagai modus penipuan. Tidak hanya terjadi di TPS, namun hadir dalam aturan sistem itu. Jejaring kekuasaan memiliki modal besar dan oknum aparat terlibat menyandra demokrasi. Jelang Pilpres di 2024, operasi jahat itu meresahkan rakyat, berpotensi yang menyudutkan konflik sesama anak bangsa. Ya kita lihat saja sekarang ini begitu kan. Sudah kelihatan sekarang gitu bagaimana ada kecurangan-kecurangan besar, ada intervensi, ada yang penjagalan-penjagalan di situ begitu kan. Saya kira di 2024 ini paling parah begitu kan karena berambisi di situ begitu kan karena yang punya uang sudah punya kekuatan luar biasa, yang punya penguasa di situ sudah punya kekuatan luar biasa begitu kan. Apakah seperti itu cara-cara berdemokrasi? Saya kira ada kesalahan fatal di situ begitu kan cara berpikir itu begitu. Maka disinilah yang kemudian saya menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh anak bangsa ini begitu, seperti calon-calon presiden kita misalnya, itu bukan berarti aman-aman aja, bisa saja ada kecurangan-kecurangan yang lebih besar di situ begitu kan. Tapi sayang, seribu sayang begitu, Pak Gatot di situ tidak terjun langsung sekarang menjadi orang yang netral di situ begitu kan Bahkan satu sisi menurut Nurmantio, Gatot Nurmantio, demokrasi harus dikawal secara serius oleh seluruh elemen rakyat. Tidak boleh membiarkan aparat negara di tingkat atas hingga bawah diperalat demi kepentingan politik secara praktis. Bahkan satu sisi mengatakan bahwa seluruh unsur bangsa dan pelanggaran prinsip dalam berdemokrasi, demokrasi Pancasila sudah kita tinggalkan dan saat ini kita sedang menjalankan demokrasi liberal, politik transaksional. Itu yang paling ganas sekali. Politik transaksional itulah yang kemudian yang punya uang di situ yang kuat, yang punya uang itu yang dipilih mereka begitu. Kenapa? Karena cara-cara sekarang itu sudah berubah, perubahannya sangat luar biasa, cara berpikir, kepentingan-kepentingan di situ begitu kan. Dalam dunia politik itu tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan. Di situ yang ada atas nama rasa kepentingan begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sangat cinta kepada si A, si B dan si C begitu, pada ujung-ujungnya kita lihat saja ini sebuah realitas politik kita begitu. Kadang tidak sesuai dengan faktanya begitu. Lihat saja orang yang sudah cinta kepada Pak Jokowi, orang yang sudah cinta kepada Gibran di situ begitu kan bela mati-matian 2014 2019 sampai 2024. Tapi pada ujung-ujungnya Jokowi punya pilihan sendiri, yaitu anaknya mereka. Banyak orang yang sudah kecewa kepada Pak Jokowi di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah politik kita begitu kan Padahal saya sudah memberikan sejak 9 tahun saya sudah memberikan aba-aba lampu merah begitu kan. Tapi tidak didengarkan gimana begitu kan wallahu alam Jadi demokrasi hari ini menurut saya pribadi agak kacau begitu kan karena bisa saja ini menjadi ketimpangan-ketimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang kita. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.